Ya, Oke, jelas. baik. Ya, sudah Pak. Sudah. Baik, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, Pak. Apa kabar Ibu Ulfa dan Ibu Wahyu? Alhamdulillah baik, Pak Imam. Nah, syukur ya. Sebelum kita ke pembahasan tentang materi yang saya buat pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini pada pembelajaran dari hari pertama sampai hari ke-9 saya mengambil tentang asesmen diagnostik materi yang saya ambil. Nah, agenda kita pada hari ini yaitu pertama itu tujuan asesmen diagnostik non-kognitif, serta asesmen diagnostik kognitif. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Tujuan asesmen diagnostik itu adalah secara umum, sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik dan mengetahui kondisi awal peserta didik. Nah, di sini kita mengetahui kondisi awal peserta didik, kita harus mengenali peserta didik itu seperti apa. Nah, karakter peserta didik kita harus lebih kenal, agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada anak tersebut, dia minatnya apa. Sedangkan asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Nah, di sini tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. Di sini tujuan asesmen diagnostik dibagi menjadi dua, yaitu non-kognitif dan kognitif. Nah, di sini non-kognitif dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi peserta didik. Nah, kita di sini harus mengetahui psikologi dan sosial emosi peserta didik kita. Nah, di sini juga kita bisa mengetahui karakter apa sih yang dimiliki oleh anak tersebut. Apakah keras, apakah lembut, atau dan lain sebagainya. Nah, di sini juga dilanjutkan tentang mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Nah, kita sebagai pendidik atau guru harus mengetahui aktivitas selama peserta didik kita itu belajar di rumah. Kita harus saling komunikasi kepada peserta didik tersebut. Nah, yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga peserta didik tersebut. Nah, kita juga harus mengetahui kondisi keluarga peserta didik tersebut agar kita lebih mendekatkan diri kepada anak dan kepada keluarganya tersebut. Nah, selanjutnya, mengetahui latar belakang pergaulan peserta didik. Nah, di sini kita juga harus mengetahui latar belakangnya, pergaulannya peserta didik kita tersebut. Dan selanjutnya, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat peserta didik yang kita ajar. Sedangkan kognitif mengidentifikasi capaian kompetisi peserta didik. Nah, yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetisi rata-rata peserta didik. Ya. Selanjutnya, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada peserta didik yang kompetisinya di bawah rata-rata. Selanjutnya, asesmen diagnostik non-kognitif. Di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut. Nah, yang pertama, kesejahteraan psikologis dan sosial emosi peserta didik. Aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan peserta didik, gaya belajar, karakter, serta minat siswa atau peserta didik. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu persiapan. Nah, persiapan, pelaksanaan, dan itu terakhir tindak lanjutnya seperti apa. Sedangkan diagnosis kognitif itu bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik dalam topik sebuah mata pelajaran. Nah, sebuah topik mata pelajaran apa sih yang kita ajarkan? Misalnya contoh kita sekarang ini dalam kondisi mengikuti pelatihan tentang asesmen diagnostik tentang seni budaya. Nah, kita misalnya bertujuan diagnosis topik tersebut, kita mempelajari misalnya seni rupa itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, misal contohnya seperti jenis musik. Nah, kita harus mendasarkan anak seperti musik. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Misalnya si peserta didik tersebut menyukai jenis musik. Nah, menyukai jenis musik, tapi jenis musik apa? Nah, kita arahkan seperti itu. Selanjutnya, asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala pada awal pembelajaran. Akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain.
Selanjutnya, asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Selanjutnya, tahapan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif adalah sebagai berikut, yaitu persiapan, pelaksanaan, diagnosis, dan tindak lanjut. Sampai di sini dulu pemaparan materi saya tentang asesmen diagnostik. Jika Ibu Ulfa dan Ibu Wahyu ingin bertanya, saya persilahkan. Iya. Mungkin saya Pak, saya Ya, Bu. coba bertanya Pak. Ya, kalau ini kan Bapak membahas tentang asesmen diagnostik ya, mendiagnosa lah si anak lah gitu ya. Nah, Ya, Bu. kira-kira bagaimana cara Pak Giman ini mengetahui aktivitas peserta didik selama belajar di rumah? Bagaimana caranya mendiagnosanya, nah, gitu. Kira-kira bagaimana? Pertanyaan Pak? sangat bagus, Bu. Ya, luar biasa. Yang pertama saya Bu, bagaimana cara saya mengetahui gitu ya aktivitas belajar anak di rumah. Pertama saya kebetulan intens juga berkomunikasi kepada peserta didik saya. Mungkin di sini Bu, tempat saya itu Kalimantan Barat, khususnya Sintang. Enggak semua anak itu berada di kota atau yang tempat bersinyal, gitu loh Bu. Atau memiliki jaringan yang kuat. Nah, di sini saya selalu setiap hari kita memiliki suatu grup Bu, grup WA, grup WA kelas ini. Nah, kebetulan saya di sini juga seorang wali. Jadi saya harus mengetahui aktivitas peserta didik setiap harinya seperti apa. Nah, pertama yang saya lakukan adalah ketika saya bangun pagi, saya selalu atau sebelum mulai pembelajaran, saya selalu mereka atau menanyakan kabar mereka gimana sambil saya absen juga mereka itu di grup saya masing-masing. Sebelum saya masuk ke Google Meet saya, biasa saya melakukan seperti ini juga. Jadi saya juga bisa mengetahui aktivitas peserta didik secara belajar di rumah, yaitu mungkin saya mendekatkan diri juga kepada orang tua, Bu. Itu. Ya, mendekatkan diri kepada orang tua sehingga saya bisa mengetahui anak itu belajar atau enggak di rumah. Nah, biasa ada orang tuanya yang jujur, tapi kayaknya keseringan orang tuanya jujur sih, ngelihat anaknya ya tiap harinya apalagi zaman now ya Bu ya, anak-anak zaman now kesukaannya main game. Ya, kita tahu ya main game. Lalu apalagi pandemi sekarang Bu, membuat guru itu tuh harus kreatif luar biasanya. Ya. Jadi harus saling harus mengkomunikasikan terus kita seperti setiap harinya kayak kita contohnya anak ini belum masuk nih ke Google Meet kita, pembelajaran kita. Tapi kita telepon, kita chat nggak dibalas, lalu salah satu caranya adalah menelpon orang tuanya. Itu caranya. Dan juga saya bagaimana cara mengetahui siswa itu belajar di rumah, saya juga biasanya mencari info tentang dari tetangganya tersebut. Ya. Jadi saya minta info, misalnya nih, si A ini belum bangun tidur, lalu saya telepon, nggak masuk ke Google, lalu saya telepon, lalu saya mencari info lagi misalnya kalau seperti ini orang tua biasanya kan kerja ya Bu ya, pagi-pagi udah berangkat kerja, ke kantor, pas segala. Nah, tinggallah anaknya sendiri di rumah, lalu malaslah bangun. Jadi saya hubungi orang tuanya nelpon juga dia nggak diangkat. Lalu alternatif saya suruh orang tuanya tersebut menghubungi tetangganya di situ untuk bangunkan dia. Itu sepertinya Bu dari saya. Iya, mungkin. Nah, baik, saya setuju sekali dengan Pak Giman ya. Ya Bu. Nah, Ibu Ulfa ada yang mau tambahkan? Kalau saya Bu Wahyu Pak Giman, ya Bu, pembelajaran yang saya lakukan di rumah itu kolaborasi, bukan hanya menggunakan Google Meet, tapi saya juga menggunakan aplikasi Zoom.
Lalu kan kita buat grup kelas masing-masing. Nah, tadi Ya. selain absen yang dibuat oleh guru, biasanya saya kalau untuk kehadiran juga kita harus follow. Jadi ketika jam pelajaran dimulai, kita mengontrol anak ini ikut belajar atau tidak. Mereka terkadang hanya Sherlock saja, tapi gitu. Sekarang kan sudah mulai canggih ya Bu ya. Kadang dia hadir juga hanya hadir doang. Kelemahannya seperti itu. Jadi kadang melaksanakan tugas, kadang mereka sampai waktunya malah lagi untuk mengukur kreativitas anak itu saya batasi waktunya itu kalau menggunakan Classroom. Nah, kita menggunakan Gmat, otomatis kan dia tidak bisa bohong, dia juga tidak bisa mengakali, ibaratnya tidak bisa joki kalau dia siswa kita ya tetap dia belajar gitu. Jadi bukan tambahan mungkin juga sama merangkap seperti guru. Ini rumahnya di mana? Kadang saya kunjungi juga ke rumahnya Bu. Mungkin itu ada apa dia sampai tidak bisa belajar seperti itu. Walaupun ya ibaratnya masih pandemi, ya alhamdulillah kondisi di sini masih aman-aman, mudah-mudahan ya jauh lah dari COVID lah Pak. Seperti itu Ya, barangkali amin. Bu Wahyu. Amin. 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 Ya, saya Tetap jaga setuju juga kesehatan dengan Bu ya dalam Bu Ulfa. Iya. Iya Pak. Kurang lebih Baik. sih kalau di Ibu, tempat saya mungkin Wahyu seperti masih Bu Ulfa dan ditanyakan. Pak Iman juga. Ya, Iya, kita Pak. santai-santai aja ya. Mungkin kondisi pandemi kayak begini, kita sebagai pendidik atau guru itu dituntut untuk bekerja keras ya Bu ya. Jadi Iya betul sekali Pak. apalagi kondisi setahun ini ya Bu ya, kita mungkin yang kelas 10 ya, itu sama sekali belum pernah kita bertatap muka. Nggak kenal. Nggak kenal. Jadi kita kenalnya lewat sosmed seperti ini. Seperti saya Ya, mengenali Ibu. nggak kenal mukanya. Oke. Iya. Ya. Jadi guru sekarang harus betul-betul pintar dengan teknologi. Meskipun masih gaptek gimana, tapi setidaknya kita berjuang untuk memajukan anak bangsa kita agar bangsa kita menjadi bangsa yang dipandang dan menjadi bangsa yang apa ya Bu ya? Bangsa yang maju dalam pendidikannya. Iya. Iya Pak. Bagaimana Ibu Wahyu dan Ibu Ulfa? Ada yang pertanyakan lagi? Nggak ada, sudah cukup jelas sekali Pak. Ibu Ulfa? Oke, baik ya. Ibu Ulfa? Sudah jelas, Ibu Ulfa? Ini kayaknya delay Pak, jaringan mungkin Pak. Oke, baik. Baik ya. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini tentang asesmen diagnostik. Semoga apa yang saya paparkan pada malam hari ini bermanfaat untuk peserta, bermanfaat juga untuk peserta didik kita. Selamat malam, salam SMK. Salam SMK, selamat malam Pak, terima kasih. Kita berdoa terlebih dahulu ya, untuk mengakhiri kegiatan Yeah. kita pada malam hari ini. Doa dimulai. Berdoa selesai. Selamat malam Ibu Wahyu, Ibu Ulfa. Selamat malam. Tadi kayaknya Bu Ulfa kepicik Pak, kepencet kayaknya tadi. Iya. Ya. Mungkin anak Sidin, anak Bu Ulfa ya. Iya. Makasih, saya tutup ya Pak Giman ya.